Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Maskur. Saya mahasiswa PAI kelas 6A Universitas Raden Mas Said Surakarta. Jadi di sini saya ingin membuat sebuah video review artikel tugas UTS mata kuliah Reading Text. Oke guys, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua di sana, pernah gak sih teman-teman itu ngerasa remaja zaman sekarang itu kok makin hari itu makin kurang sopan, makin kurang peduli dengan sesama orang lain, atau bahkan sama orang yang lebih tua sekalipun? Nah, kalau iya, berarti teman-teman semua itu tidak sendirian. Nah, di video kali ini kita akan bahas salah satu solusi yang mungkin jarang kita sadari, yaitu pesantren. Nah, maka dari itu simak sampai habis, oke? Check it out. Oke guys, jadi gini guys, fenomena kemerosotan moral di kalangan remaja itu nyata banget loh. Mulai dari kurangnya sopan santun, rendahnya empati, lemahnya rasa tanggung jawab sosial, sampai perilaku yang jauh dari nilai moral yang baik. Nah, artikel yang aku pelajari hari ini itu berjudul Moral Education in Islamic Boarding School for Shaping the Social Character of Adolescents, yang di bahasa Indonesiakan itu pendidikan moral di pesantren membentuk karakter sosial remaja. Jadi artikel ini itu ditulis oleh Livia Astuti dan Agus Winardi dari Universitas Insan Cendekia Mandiri yang membahas fenomena ini secara serius dan mendalam. Nah, mereka itu bilang banyak sekali remaja itu sebenarnya tahu nilai moral itu seperti apa, tapi sayangnya mereka itu gak berhasil mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari ini disinilah pesantren itu menjadi solusi. Pesantren bukan cuma tempat belajar agama, tetapi juga tempat di mana karakter remaja dibentuk secara menyeluruh. Nah, kita lanjut ke tujuan dan metode penelitian dari artikel ini. Jadi penelitian ini berfokus pada pesantren yang ada di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pesantren Nahlul Ulum Al-Banihawi. Jadi sebuah pesantren yang berdiri sejak tahun 2022 dan baru meluluskan satu angkatan. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pendidikan moral di pesantren mampu berkontribusi pada pembentukan karakter sosial remaja. Nah, metode yang digunakan yaitu adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang artinya peneliti itu terjun ke lapangan secara langsung, mengamati dan mewawancarai para pihak secara mendalam. Nah, siapa saja yang diwawancarai? Ada kiai, ada ustadz, ada santri. Nah, observasi ini dilakukan terhadap 40 santri berusia 14 tahun sampai 20 tahun plus 10 remaja non-santri untuk sebagai pembanding. Nah, oke guys, jadi hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa pembentukan karakter sosial di pesantren itu dilakukan melalui 3 dimensi utama. Nah, yang pertama itu adalah dimensi personal. Jadi dimensi pertama itu adalah dimensi personal, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali diri dan mengarahkan perilakunya ke arah hal-hal yang positif. Jadi di pesantren Nahlul Ulum Al-Banihawi ini diwujudkan lewat pembiasaan sehari-hari. Nah, setiap pagi itu santri itu wajib piket kebersihan sebelum pelajaran dimulai. Nah, ada evaluasi kedisiplinan mingguan, serta setiap Jumat itu ada muhasabah, yaitu sesi refleksi diri, di mana santri itu merenungkan perilaku mereka selama seminggu. Nah, yang menarik adalah para ustadz itu memberikan contoh langsung, seperti datang tepat waktu, berbicara sopan, tidak menunda pekerjaan lama-lama. Nah, jadi santri itu meniru tanpa harus diperintah. Oke guys, kita lanjut ke dimensi yang kedua. Nah, dimensi yang kedua ini adalah dimensi sosial. Nah, yaitu kemampuan berinteraksi secara harmonis dengan orang lain berdasarkan nilai dan norma sosial. Nah, jadi di pesantren ini itu nilai sosial itu dikembangkan lewat kegiatan nyata seperti gotong royong, membersihkan asrama dan masjid, terus menjenguk teman yang sakit, bahkan sampai membawakan makanan dan obat itu tanpa diminta. Terus ada lagi program bakti sosial setiap akhir semester. Nah, ada salah satu ustadz di sana, yaitu Kiai Haji Nahrul Amin, itu pernah bilang
Dan menurutku kalimat ini sangatlah bagus banget loh teman-teman, yang bunyinya because morality is not only toward Allah but also toward others. Nah, artinya moralitas itu bukan hanya kepada Allah tetapi juga kepada sesama. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa empati dan kepedulian itu bukan sekedar pelajaran, tapi dilatih lewat pengalaman hidup bersama. Alright guys, kita masuk ke dimensi yang ketiga, dimensi spiritual. Nah, dimensi spiritual ini itu menjadi fondasi dari dua dimensi sebelumnya. Nah, jadi kehidupan di pesantren itu dipenuhi dengan kegiatan spiritual yang struktur sekali. Sholat 5 waktu itu dilakukan berjamaah, membaca Al-Quran itu setelah maghrib, terus kajian kitab kuning itu dilakukan pagi dan malam. Terus ada lagi zikir dan muhasabah diri itu sebelum tidur. Terus ada program mabit untuk pengembangan iman dan takwa. Oke guys, jadi setelah kita tahu 3 dimensi penting yang ada dalam artikel yang kita bahas tadi. Nah, jadi kita tahu kenapa sih pendidikan moral di pesantren itu bisa efektif. Nah, itu alasannya juga ada 3 jawabannya. Nah, yang pertama itu ada keteladanan atau uswah hasanah. Jadi kiai dan ustadz itu tidak hanya mengajar, tapi mereka itu menjadi contoh hidup. Santri itu belajar dengan melihat dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Terus ada pembiasaan seperti nilai moral yang tidak diajarkan sekali saja lalu selesai, tapi diulang-ulang setiap hari dalam piket, ibadah, terus interaksi sosial sampai menjadi bagian dari kepribadian. Nah, yang ketiga terus ada disiplin. Ada aturan yang tegas dan konsisten. Jadi santri itu belajar bahwa tanggung jawab itu nyata dan punya konsekuensi. Nah, oke guys, jadi kesimpulan dari artikel ini yaitu pesantren Nahlul Ulum Al-Banihawi ini berhasil membentuk karakter sosial santrinya itu melalui tiga dimensi. Dimensi personal, sosial, dan spiritual yang diimplementasikan lewat keteladanan, pembiasaan, dan disiplin. Nah, hasilnya jadi santri itu tumbuh menjadi individu yang jujur, bertanggung jawab, berempati, dan memiliki spiritualitas yang kuat. Nah guys, itu tadi pembahasanku tentang artikel Moral Education in Islamic Boarding School for Shaping the Social Character of Adolescents oleh Livia Astuti dan Agus Winardi. Nah, semoga dapat bermanfaat dan bisa dijadikan refleksi kita bersama. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.